Halo semuanya, bertemu kembali di mata pelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sifat-sifat dasar pertidaksamaan eksponensial. Nah, di sini perhatikan, jika A-nya dia lebih dari 1, maka untuk penyelesaian pangkatnya ini nanti tandanya tetap. Maka untuk A lebih dari 1 dapat disimpulkan, maka tanda tetap. Nah, sekarang perhatikan, jika A-nya ini letaknya berada di antara 0 dan 1, maka nanti untuk penyelesaian pangkatnya ini, if X dan Gx, dari tandanya lebih dari, dia akan berubah menjadi kurang dari. Untuk A berada di antara 0 dan 1, maka tanda berubah. Sekarang perhatikan contohnya yang pertama. 3 pangkat 5X dikurangi 1 kurang dari sama dengan 27 pangkat X ditambah 3. Nah, sekarang perhatikan, di ruas kiri dia 3, sedangkan di ruas kanan dia masih 27. Ini kalian sederhanakan. Sederhanakan, ini di ruas kiri dia tetap 3 pangkat 5X dikurangi 1, kurang dari sama dengan 27 ini kalian sederhanakan menjadi 3 pangkat 3. X ditambah 3. Di ruas kiri tetap. Nah, di ruas kanan ini menjadi 3 pangkat, ini kalian kalikan masuk. 3 kali X menjadi 3X, 3 kali 3 menjadi 9. Nah, sekarang perhatikan, di sini bilangan pokoknya sudah sama-sama 3. Nah, sekarang perhatikan, dan 3 ini dia lebih dari 1, maka tandanya tetap. Nah, sekarang kalian tinggal selesaikan pangkatnya saja. 5X dikurangi 1 kurang dari sama dengan 3X ditambah 9. Yang bervariabel X, kalian pindah ruaskan ke kiri, dan ini min 1 kalian pindah ruaskan ke kanan. Menjadi 5X dikurang 3X kurang dari sama dengan 9 ditambah 1. 2X kurang dari sama dengan 10. X kurang dari sama dengan 10 dibagi 2. Perhatikan, mengapa dia pembagian? Sekarang perhatikan di sini. Ini artinya 2 dikali X. Nah, jika perkalian dia pindah ruas ke kanan, dia menjadi pembagian. Di sini, biar kalian tidak lupa, Ibu tulis. Perkalian jika pindah ruas maka menjadi pembagian. Jadi hasilnya X kurang dari sama dengan 5. Untuk himpunan penyelesaian pertidaksamaannya, kalian tuliskan seperti ini. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan kurung kurawal X, di mana kalian tulis ini, hasilnya ini. X kurang dari sama dengan 5, X merupakan bilangan real. Inilah penulisan dari himpunan penyelesaiannya. Contoh soal nomor 2, setengah pangkat min X min 1 kurang dari 1/4.
Sekarang kalian perhatikan. Ini setengah, ini seperempat. Kalian mau gunakan yang A-nya berada di antara 0 sampai 1 atau yang A-nya lebih dari 1? Nah, agar kalian tidak bingung, Ibu jelaskan satu persatu dulu ya. Ibu akan jelaskan yang bilangan pokoknya dia lebih dari 1. Jadi, seperempat dan setengah ini kalian bisa ubah agar bilangan pokoknya menjadi lebih dari 1. Setengah ini kalian bisa ubah menjadi 2 pangkat min 1. Kurang dari, dan seperempat ini kalian ubah menjadi 2 pangkat min 2. Sekarang perhatikan, di sini menjadi 2 pangkat, ini kalian kalikan menjadi X ditambah 1 kurang dari 2 pangkat min 2. Nah, sekarang perhatikan, bilangan pokok yang di sini dia sudah lebih dari 1. Jika lebih dari 1, maka untuk penyelesaian pangkatnya dia tandanya tetap. Menjadi X ditambah 1 kurang dari min 2. X kurang dari, untuk 1 ini kalian pindah ruaskan menjadi min 2 dikurangi 1. Sekarang Ibu akan jelaskan jika yang bilangan pokoknya berada di antara 0 dan 1. Nah, ini setengah. Setengah ini dia sudah berada di antara 0 dan 1. Ini seperempat. Karena di ruas kiri dia setengah, otomatis di ruas kanan kalian harus sederhanakan menjadi, ini ruas kiri tetap setengah pangkat min X min 1 kurang dari, seperempat itu adalah setengah pangkat 2. Kenapa dia pangkat 2? Karena 4 ini itu disederhanakan menjadi 2 pangkat 2. Sekarang perhatikan, di ruas kiri dia sudah setengah, di ruas kanan dia sudah setengah. Dan setengah ini dia berada di antara 0 dan 1. Nah, di sini perhatikan, jika yang tandanya yang pertama dia lebih dari, maka untuk penyelesaian untuk pangkatnya ini tandanya dia berubah. Jadi, jika ini dia kurang dari, maka dia tandanya menjadi lebih dari. Sekarang, min 1 kalian pindah ruaskan dia ke kanan. Menjadi min X lebih dari 2 ditambah 1. Min X lebih dari 3. Sekarang perhatikan, untuk X ini dia masih bertanda negatif. Agar dia bertanda positif, otomatis semuanya dia dikalikan negatif. Dan sekali lagi kalian harus ingat, jika pertidaksamaan, jika dikalikan negatif atau dibagi negatif, maka tanda tersebut akan berubah. Karena ini dia dikali dengan negatif, otomatis untuk tanda lebih dari ini dia akan berubah. Menjadi ini dia X, ini dia menjadi kurang dari min 3. Nah, ini untuk cara yang kedua. Apakah sama hasilnya? Sama kan? Nah, sekarang kalian tulis himpunan penyelesaiannya. X, di mana X kurang dari min 3 dan X merupakan bilangan real. Bagaimana semuanya? Sudah jelas atau belum? Kira-kira dari contoh soal yang telah saya jelaskan, kalian sudah mengerti atau belum? Oke, jika kalian belum mengerti dan belum jelas mengenai contoh soal, maka saya akan membahas beberapa soal pertidaksamaan eksponensial dengan variasi soal yang berbeda-beda. Silahkan kalian perhatikan baik-baik dan jangan lupa kalian like, subscribe, dan share video saya ini
Dan jangan lupa juga nanti di akhir kalian bisa berikan komentar-komentar di bawah video ini. Dan untuk mempersingkat waktu, lanjut saja ke soal-soal pertidaksamaan. Sekarang kalian perhatikan soal yang pertama. Di sini ada angka 4. Di sini ada angka 2. Jadi kalian yang harus kalian lakukan yang pertama kali, kalian sederhanakan 4-nya ini menjadi 2 pangkat 2. Lebih dari, nah sekarang perhatikan soalnya, ini dia adalah bentuk akar. Nah, bentuk akar, dia mempunyai sifat akar A pangkat M, jika indeksnya dia N, bisa diubah menjadi bentuk pecahan menjadi A pangkat M per N. Nah, sekarang perhatikan, di soal untuk indeksnya ini, dia tidak ada angkanya. Ingat kembali, jika indeks ini dia tidak ada angkanya, berarti kalian tulis menjadi 2. Jadi, akar 2 pangkat 3x ditambah 1. Nah, di sini untuk indeksnya ini kalian tulis dengan 2. Dia menjadi 2 pangkat 3x ditambah 1 per 2. Jadi di sini kalian tulis ruas kanannya 2 pangkat 3x ditambah 1 per 2. Sekarang perhatikan, di sini sudah 2. Di sini dia sudah 2 bilangan pokoknya. Nah, jika bilangan pokoknya itu lebih dari 1, maka untuk penyelesaian pangkatnya ini dia tandanya tetap. Maka di sini kalian kalikan dulu menjadi 2x dikurangi 4 lebih dari 3x ditambah 1 per 2. Nah, di sini perhatikan, untuk 2 ini kalian bisa kalikan menjadi 2 kali 2x dikurang 4 lebih dari 3x ditambah 1. Mengapa ini menjadi kali? Nah, ini pembagian. Jika dia pindah ruas ke kiri, dari kanan ke kiri, maka dia berubah menjadi perkalian. Nah, ini dia menjadi ini. Menjadi 4x dikurangi 8 lebih dari 3x ditambah 1. Untuk yang bervariabel x ini, kalian pindah ruaskan dia ke kiri. Menjadi 4x dikurangi 3x lebih dari, nah di sini, min 8 ini kalian pindah ruaskan ke kanan menjadi 1 ditambah 8. Ini menjadi x lebih dari 9. Nah, di sini yang ditanyakan adalah penyelesaiannya saja. Jika ditanyakan penyelesaiannya saja, kalian kerjakan sampai sini. Jadi, jawabannya itu adalah C, x lebih dari 9. Lanjut contoh soal yang kedua. Di sini kalian perhatikan soal yang kedua. Sepertiga pangkat 2x ditambah 1 lebih dari akar 27 per 3 pangkat x min 1. Sekarang perhatikan, di ruas kiri dia sudah sederhana, sepertiga, dan di ruas kanan kalian perhatikan 27 ini belum sederhana. Jadi kalian harus sederhanakan. Ini dia tetap 1 per 3 pangkat 2x ditambah 1 lebih dari akar 27 itu dia 3 pangkat 3 per 3 pangkat x dikurangi 1. Ini dia tetap sepertiga 2x ditambah 1 lebih dari, nah sekarang perhatikan, jika ini bilangan pokoknya 3, ini dia sudah sama-sama 3,
dan dia pembagian, otomatis pangkatnya ini dia dikurang. Ini menjadi akar 3 pangkat 3 dikurang X dikurangi 1. Jadi ini dia sepertiga. 2X ditambah 1 kurang dari akar 3. Ini menjadi 3 dikurangin X ditambah 1. Jadi sepertiga pangkat 2X ditambah 1 lebih dari 3 pangkat min X, 3 tambah 1, 4. Nah, sekarang perhatikan. Di sini dia ada sepertiga bilangan pokoknya. Di sini dia ada 3. Sekarang kalian akan gunakan yang bilangan pokoknya lebih dari 1 atau yang bilangan pokoknya berada di antara 0 sampai 1. Nah, di sini saya lebih memilih untuk yang A lebih dari 1. Jadi kita ubah dulu ini ya, sepertiga ini menjadi di sini akan saya tulis 3 pangkat min 1, 2X ditambah 1, lebih dari 3 pangkat min X ditambah 4 per 2. Nah, di sini perhatikan, bilangan pokoknya dia 3, dan 3 ini dia lebih dari 1. Maka kalian selesaikan, ini kalian kalikan menjadi min 2X min 1. Sekarang perhatikan, jika bilangan pokoknya lebih dari 1, maka tandanya ini dia tetap. Jadi tetap dia lebih dari. Min X ditambah 4 per 2. Sekarang perhatikan, ini dia juga bawa ke ruas kiri menjadi 2 dikali min 2X min 1 lebih dari min X ditambah 4. Kalian kalikan, ini menjadi min 4X dikurangi 2 lebih dari min X ditambah 4. Untuk variabel X, kalian pindah ruaskan ke kiri, dan min 2 ini kalian pindah ruaskan ke kanan. Dia menjadi min 4X ditambah X lebih dari 4 ditambah 2. Min 4X ditambah X itu menjadi min 3X lebih dari 6. Sekarang perhatikan, agar koefisien dari X-nya ini adalah 1, maka otomatis semuanya ini dia dibagi dengan min 3. Ini di sini hasilnya X. Nah, di sini perhatikan, jika dikali atau dibagi dengan negatif, maka dia tandanya akan berubah. Dia tandanya akan menjadi kurang dari 6 dibagi min 3, hasilnya min 2. Jadi, inilah dia penyelesaiannya. Jadi, penyelesaian contoh soal. Jadi, penyelesaian untuk soal yang kedua ini, X kurang dari min 2. Nah, di sini kalian perhatikan, di pilihan gandanya, apakah ada penyelesaiannya X kurang dari min 2? Kita lihat di sini, dari option A sampai E dia tidak ada. Nah, perhatikan untuk yang E ini. Mungkin di sini dimaksud dia kurang dari min 2. Tetapi jika di pilihan gandanya tidak ada, kalian tetap saja kalian tulis di sini, di titik-titik ini dia X kurang dari min 2. Lanjut soal yang ketiga, 9 pangkat 3X ditambah 2 lebih dari 1 per 81 pangkat 2X dikurang 5. Di sini perhatikan, di sini ada angka 9, di sini ada angka 81.
Kalian sederhanakan dulu menjadi ini dia 9, 3 pangkat 2. Lebih dari 1/81 ini kalian jadikan 3 pangkat 4. Nah, kalian bisa kalikan saja dulu ini menjadi 3 pangkat 6x ditambah 4 lebih dari 1/3 pangkat 8x dikurang 20. Ini dia tetap 3 pangkat 6x ditambah 4 lebih dari, nah perhatikan, ini pecahan. Jika dia ubah menjadi 3 pangkat, otomatis dia akan berubah tanda. Nih, saya ingatkan kembali untuk sifat-sifat eksponensial atau sifat-sifat bentuk pangkat. Jika 1/a pangkat n, maka dia menjadi a pangkat min n. Nah, lihat, ini dari tanda positif menjadi pangkatnya dia bertanda negatif. Ini menjadi 3 pangkat min 8x ditambah 20. Sekarang perhatikan, di ruas kiri dia sudah 3, dia di ruas kanan dia juga sudah 3. Menjadi ini berarti bilangan pokoknya itu dia lebih dari 1. Maka 6x ditambah 4 dari tandanya lebih dari, karena dia lebih dari 1 bilangan pokoknya, maka dia tandanya tetap lebih dari. Nah, variabel x kalian pindah ruaskan ke kiri, 4 ini kalian pindah ruaskan ke kanan. Menjadi 6x ditambah 8x lebih dari 20 dikurangi 4. 6x ditambah 8x itu dia 14x lebih dari 16. X lebih dari 16/14. Nah, ini kalian masih bisa sederhanakan menjadi X lebih dari, kalian samakan dibagi, kalian bagi kedua bilangan tersebut, kalian bagi pembilang dan penyebutnya ini sama-sama dibagi 2. Ini menjadi 8/7, atau karena di pilihan gandanya dia tidak ada bentuk pecahan biasa, jadi kalian ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Jadi X lebih dari 1/7. Jadi dilihat dari pilihan gandanya adalah hasilnya B. X lebih dari 1/7. Lanjut soal yang keempat. Nah, di sini 1/4 pangkat X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 5 kurang dari setengah pangkat min 6X ditambah 2. Sekarang perhatikan, kalian 1/4 ini kalian sederhanakan menjadi setengah pangkat 2 kurang dari setengah pangkat min 6x ditambah 2. Nah, sekarang perhatikan, karena ini kedua ruas dia sudah setengah, ini juga sudah setengah. Nah, sekarang saya akan tetapkan dia setengah, ini dia setengah, karena A-nya dia berada di antara 0 dan 1, maka nanti ini tandanya akan berubah. Ini menjadi 2x pangkat 2 min 2.
Jadi ini 2x pangkat 2 dikurangi 4x dikurangi 10. Nah, sekarang perhatikan. Ini kurang dari, dia berubah menjadi lebih dari min 6x ditambah 2. Ini kalian pindah ruaskan. Ini juga untuk 2-nya kalian pindah ruaskan. Nah, untuk persamaan kuadrat, kalian yang ruas kanan, semuanya kalian pindah ruaskan ke kiri. Ini menjadi 2x pangkat 2 min 4x min 10 ditambah 6x dikurangi 2 lebih dari 0. Ini menjadi 2x pangkat 2, di sini min 4x, di sini 6x. Berarti min 4x ditambah 6x itu hasilnya 2x. Ini min 10, ini min 2, berarti hasilnya min 12 lebih dari 0. Nah, di sini 2, di sini 2, di sini 12. Apakah bisa disederhanakan? Jika bisa disederhanakan, kalian sederhanakan terlebih dahulu. Ini menjadi x pangkat 2 ditambah x dikurang 6 lebih dari 0. Nah, di sini dia berbentuk persamaan kuadrat. Jika ada persamaan kuadrat, maka kalian harus lakukan pemfaktorannya. Sekarang perhatikan, di sini x, di sini x, perkalian berapa yang hasilnya min 6, tetapi dijumlahkan dia hasilnya 1. Berarti di sini plus 3, di sini. Nah, sekarang kalian sama dengan kan 0, x ditambah 3 sama dengan 0, berarti ini menjadi x sama dengan min 3. Di sini x min 2 sama dengan 0, di sini dia menjadi x sama dengan 2. Sekarang perhatikan, jika pertidaksamaan untuk penyelesaiannya, menyelesaikannya dengan bantuan garis bilangan titik kosong 2. Mengapa dia titik kosong? Karena perhatikan, di tanda pertidaksamaan ini dia tidak ada sama dengan. Nah, di sini Ibu akan berikan catatan ya. Jika dia tandanya kurang dari atau lebih dari saja, maka dia titiknya titik kosong. Jika dia kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka dia titiknya titik penuh. Nah, sekarang perhatikan. Untuk menentukan tanda plus atau min plus min, kalian lihat tanda dari x pangkat 2 ini, yang terakhir ini. Dia tandanya adalah positif. Jadi kalian di sini dari plus, min, plus. Jika nanti terdapat soal tanda dari x pangkat 2 ini adalah negatif, maka kalian dari pertama kalian tulis adalah min plus min. Ketentuan ini kalian bisa gunakan di persamaan kuadrat saja. Sekarang perhatikan untuk menentukan penyelesaiannya. Sekarang kalian perhatikan tanda pertidaksamaan yang terakhir ini. Ini dia tandanya lebih dari. Jika tandanya lebih dari, jadi penyelesaiannya itu dia ke arah yang positif. Ini dia penyelesaiannya, kalian arsir. Nah, ini. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu adalah x, di mana, nah sekarang perhatikan untuk menentukan tandanya. Ini plus ini, dia ada di sebelah kiri dari min 3. Jika dia di sebelah kiri dari min 3, otomatis dia x-nya ini kurang dari min 3. Atau, sekarang perhatikan yang di kanan ini. Dia positifnya ini berada di kanan dari titik 2. Jadi, x-nya lebih dari 2. Inilah dia himpunan penyelesaiannya. Jadi, dilihat dari optionnya,
Jawabannya itu adalah D. Nah, sekarang perhatikan. Ibu akan kasih catatan lagi satu. Note. Ini perhatikan. Untuk yang diarsir. Jika tanda lebih dari atau lebih dari sama dengan, yang diarsir itu yang bertanda positif. Jika kurang dari atau kurang dari sama dengan, itu yang diarsir adalah tanda negatif. Nah, sekarang perhatikan. Jika dia ke kiri dan ke kanan, maka dia di sini atau. Nah, jika di sini dia di tengah-tengah yang diarsir, otomatis dia nanti akan berbentuk X-nya ini dia juga berada di tengah-tengah. Lanjut, soal yang terakhir yaitu soal yang kelima. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada pertidaksamaan 3 pangkat 2X ditambah 1 ditambah 8 dikali 3 pangkat X dikurang 3 lebih dari 0. Nah, sekarang perhatikan. Untuk pertemuan sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan mengenai persamaan yang berbentuk A dalam kurung A pangkat Fx pangkat 2 ditambah B dalam kurung A pangkat Fx ditambah C sama dengan 0. Nah, perhatikan. Perhatikan pertidaksamaan ini dia bentuknya hampir sama dengan persamaan eksponensial. Hanya ini tandanya saja dia yang berbeda. Jadi, kalian ubah dulu pertidaksamaannya ini menjadi 3 pangkat 2X dikali 3. Nah, sekarang kalian ingat kembali. Mengapa dia menjadi kali? Perhatikan. Karena dia di sini penjumlahan. Jika penjumlahan, maka dia otomatis ini berubah menjadi kali. Karena ada sifat bentuk pangkat, jika A pangkat M dikali A pangkat N itu menjadi A pangkat M ditambah N. Nah, sekarang yang diketahui dari soal ini dia berbentuk ini. Jadi kalian ubahlah ke bentuk perkalian menjadi 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 1 ditambah 8 dikali 3 pangkat X dikurangi 3 lebih dari 0. Nah, sekarang kalian ingat kembali juga 3 pangkat 2X ini kalian bisa tulis 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan X. Atau kalian bisa tulis 3 pangkat X dipangkatkan 2. Itu sama saja. Nah, jadi sekarang saya akan pilih ubah menjadi 3 pangkat X pangkatkan 2 dikali 3 ditambah 8 kali 3 pangkat X dikurangi 3 lebih dari 0. Sekarang perhatikan. Kalian misalkan 3 pangkat X ini, 3 pangkat X ini menjadi A. Sehingga di sini A pangkat 2 dikali 3 ditambah 8 dikali A dikurangi 3 lebih dari 0. Ini menjadi 3A pangkat 2 ditambah 8A kurangi 3 lebih dari 0. Nah, sekarang kalian faktorkan ini. Di sini 3A, di sini A. Di sini dia plus 3, di sini dia min 1. Mengapa bisa demikian? Nah, kalian harus terlebih dahulu harus memahami mengenai pemfaktoran. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Kalian sama dengan K0 terlebih dahulu, ini menjadi 3A kurangi 1 sama dengan 0. 3A sama dengan 1, A sama dengan 1/3.
Di sini A ditambah 3 sama dengan 0, A-nya sama dengan min 3. Nah, di sini ada perjasama, otomatis harus kalian buat garis bilangannya dulu. Di sini dia titik kosong, ini min 3, ini dia 1/3. Sekarang perhatikan, 3 A pangkat 2, A pangkat 2 ini dia tandanya positif. Jadi dari plus, min, plus. Nah, sekarang kalian lihat, tandanya dia lebih dari. Jadi yang kalian arsir adalah yang positif. Yang positif. Nah, sekarang perhatikan, ini baru A kan? Baru A saja. Sedangkan yang diminta dia adalah nilai X. Jadi kalian ubah. Ini karena dia di ruas kiri, plusnya berarti dia kurang dari min 3. Jadi di sini A-nya kurang dari min 3, atau ini dia ada di kanan dari 1/3, atau A-nya lebih dari 1/3. Nah, sekarang kalian perhatikan. Kalian misalkan A ini adalah 3 pangkat X. Berarti kalian ubah A ini menjadi 3 pangkat X. Ini 3 pangkat X kurang dari min 3. Di sini 3 pangkat X lebih dari 1/3. Nah, di sini perhatikan. Di sini dia 3. Otomatis di ruas kanan ini kan harus dia 3 pangkat. Jadi di sini 3 pangkat X, berarti di sini 3 pangkat berapa yang hasilnya min 3? Apakah ada yang hasilnya min 3? Jika tidak ada, berarti ini dia otomatis dia tidak memenuhi. Nah, sekarang perhatikan di sini. 3 pangkat X lebih dari 1/3. Di sini 3 pangkat X. Otomatis di ruas kanan dia juga harus 3 pangkat. Jadi 1/3 ini kalian ubah menjadi, sini ya, saya akan taruh di atas, 3 pangkat X lebih dari 3 pangkat min 1. Jadi X-nya lebih dari min 1. Inilah dia nilai X yang memenuhi. Jadi dari optionnya X lebih dari min 1 itu dia optionnya B. Sekian penjelasan saya mengenai materi ini, dan di akhir kata saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.